Pada pertemuan 6 kali ini, kita akan mempelajari pencegahan dan deteksi fraud. Apa saja langkah-langkah pencegahan kecurangan? Yang pertama bisa dilakukan adalah memperbaiki budaya kerja dalam organisasi. Yang kedua, mempersulit gerak langkah pelaku fraud. Yang ketiga, mengidentifikasi kegiatan organisasi yang mempunyai risiko tinggi. Ini biasanya bisa melihat dari anggaran pada masing-masing divisi atau bagian. Keempat, memberikan sanksi terhadap pelaku kecurangan. Yang dimaksud sanksi di sini tidak hanya sanksi secara administratif yang berupa teguran atau surat peringatan, tapi bisa juga sanksi yang bersifat pemotongan hak. Contohnya adalah pemotongan gaji jika terlambat atau melebihi jam kerja yang sudah ditetapkan. Kelima, menerapkan pengendalian internal atau sistem pengendalian internal yang lebih baik lagi. Yang awalnya SPI atau pengendalian internal hanya berupa menetapkan SOP atau kebijakan, tetapi kali ini benar-benar bagaimana kebijakan atau SOP tersebut bisa dilaksanakan dengan baik oleh para sumber daya manusia organisasi. Dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan, diperlukan antara lain peran manajemen dan internal auditor. Apa saja peran manajemen dalam pencegahan kecurangan? Meliputi pengembangan lingkungan pengendalian dengan kesadaran pentingnya pengendalian, penetapan tujuan dan sasaran organisasi, menetapkan kode etik bagi semua pegawai, memantau aktivitas dan perlindungan aset, khususnya yang mempunyai risiko tinggi. Mekanisme komunikasi yang dapat dipercaya dan berkesinambungan. Intinya, peran manajemen meliputi penetapan kebijakan, standar operasional prosedur, bagaimana membangun lingkungan pengendalian yang baik, dengan menetapkan dan juga melaksanakan kode etik, kebijakan tersebut, sehingga menjadi contoh bagi semua pegawai. Hal ini dilakukan tentunya untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Manajemen juga dapat memantau atau memonitor aktivitas serta melindungi aset yang mempunyai risiko tinggi. Risiko tinggi di sini artinya risiko terhadap adanya tindak kecurangan. Bahkan, manajemen juga dapat membangun komunikasi yang baik untuk meningkatkan koordinasi dalam mencapai tujuan organisasi. Bagaimana dengan peran internal auditor? Antara lain, internal auditor merupakan suatu nilaian yang dilakukan pegawai organisasi yang terlatih mengenai ketelitian, dapat dipercaya, efisiensi, dan pengendalian internal organisasi. Tujuannya untuk membantu pimpinan organisasi dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, komentar, dan saran mengenai kegiatan yang telah diaudit. Peran internal auditor antara lain pencegahan kecurangan, pendeteksian risiko kecurangan, dan penginvestigasian kecurangan. Internal auditor tentunya orang yang bekerja di dalam organisasi itu sendiri yang diberikan kewenangan untuk memberikan penilaian yang objektif dan independen terhadap suatu kejadian ekonomi untuk dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini adalah manajemen. Auditor dapat memberikan saran atau rekomendasi
atas temuan atau lemahnya dari suatu nilaian terhadap kegiatan auditnya. Pencegahan kecurangan. Peran auditor dalam mencegah kecurangan adalah berupaya untuk menghilangkan atau mengeliminir sebab-sebab timbulnya kecurangan dengan memberikan saran atau rekomendasi atas temuan hasil auditnya. Pencegahan kecurangan merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh manajemen dengan menerapkan sistem pengendalian internal yang memadai dalam hal penetapan kebijakan, sistem, dan prosedur yang dapat membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan oleh manajemen dan personil lain. Dalam hal ini, personil lain yang dimaksud adalah sumber daya manusia organisasi. Untuk apa? Jika SPI dilaksanakan dengan baik, maka akan memberikan keyakinan yang memadai dalam keandalan pelaporan keuangan, efektivitas, efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap perundangan.